Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Rambe. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dan saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang efek Compton. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Sadina Elbi dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Efek Compton. Baiklah, saya akan memulai presentasi tersebut dan akan dimulai oleh teman saya. Pengertian efek Compton. Pada tahun 1932, seorang ilmuwan yang bernama Compton mengungkapkan mengenai sebuah efek yang didasarkan pada eksperimen yang dilakukan. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton atau yang lebih dikenal sebagai sinar X saat menumbuk elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Saat itu, Compton melakukan sebuah eksperimen dengan menambahkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Setelah keluar dari lempengan tipis, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek dibandingkan dengan foton yang terhambur. Compton memiliki anggapan bahwa foton tersebut merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu bentuk dari materi. Bentuk materi tersebut dapat menjelaskan mengenai perubahan panjang gelombang foton diakibatkan foton mengalami momentum, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Kesimpulan dari eksperimen efek Compton. Pada proses menghamburkan suatu kuantum cahaya yang utuh atau foton, terdapat peran dari elektron. Kuantum cahaya bisa datang dari berbagai arah tertentu dan dihamburkan dalam arah yang tertentu. Gumpalan radiasi atau foton membawa energi serta memiliki momentum linier. Berdasarkan teori kuantum yang dikemukakan oleh Einstein dan percobaan Compton, maka lahir sebuah fenomena mengenai cahaya. Tidak hanya bersifat panjang, gelombang, namun juga memiliki sifat partikel. Ciri-ciri cahaya yang memiliki sifat partikel yaitu bergerak dengan kecepatan c. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu B. Penerapan efek Compton. Yang pertama ialah spektroskopi gamma. Sinar gamma adalah sinar yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Sinar ini dihasilkan dari bahan radioaktif, sehingga untuk mengetahui keberadaannya perlu menggunakan alat detektor. Detektor yang digunakan untuk menangkap sinar gamma adalah NaL atau Ti. Ketika sinar gamma dikenal sebagai detektor, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan bentuk pasangan. Efek fotolistrik dapat terjadi pada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K pada atom, sehingga terjadi sebuah transisi elektron yang diisi dengan elektron dari kulit lain. Yang kedua, Compton teleskop atau COMTEL. Teleskop Compton atau yang lebih dikenal sebagai COMTEL adalah perkembangan dari teleskop pencar Compton. Terdapat dua instrumen yang terdapat pada teleskop pencar Compton. Pada tingkat atas terdapat sembaran kosmik yang merupakan elektron dalam suatu scintillator menyebarkan sinar gamma Compton. Selanjutnya ditingkatkan kedua bakan scintillator tersebut menyerap foton tersebar yang membuat foton akan bergerak secara sendiri ke bawah. Prinsip kerja dari Compton teleskop yaitu lapisan pertama memiliki warna biru dan lapisan kedua memiliki warna hijau. Foton yang masuk dari atas akan menyebarkan Compton ke lapisan pendeteksi pertama yang kemudian diserap oleh lapisan hijau atau lapisan kedua. Sinar gamma Compton akan tersebar di lapisan atas dan hanya sebagian kecil dari area yang mampu dideteksi oleh teleskop pencar Compton. Setiap lapisan hanya mampu menyimpan hasil pengukuran energi dengan resolusi energi detektor yang dibatasi dengan ketidakpastian. Yang C. Hamburan efek Compton. Hamburan Compton merupakan hamburan inelastis foton oleh elektron yang bermuatan partikel bebas. Kebalikan dari hamburan Compton juga ada dan terjadi ketika transfer partikel energi untuk foton. Yang pertama, hamburan Compton adalah contoh dari hamburan inelastis. Hamburan tersebut terjadi yang dikarenakan panjang gelombang cahaya yang tersebar berbeda dari radiasi insiden.
Namun, asal efek dapat dianggap menjadi tabrakan elastis antara elektron dengan foton. Jumlah perubahan yang terjadi pada panjang gelombang juga disebut sebagai pergeseran Compton. Selain itu, terdapat juga hamburan Compton nuklir, namun biasanya hamburan Compton hanya mengacu pada interaksi yang melibatkan elektron saja. Baru yang ketiga, efek Compton ini penting dikarenakan cahaya tidak bisa dijelaskan murni sebagai fenomena gelombang. Teori klasik gelombang elektromagnetik hamburan Thomson belum bisa menjelaskan mengenai intensitas rendah menggeser panjang gelombang klasik. Yang kedua, rumus efek Compton. Rumus dalam persamaan Einstein yaitu E sama dengan mc kuadrat dengan keterangan E sama dengan energi, sedangkan M sama dengan massa, sedangkan C sama dengan kecepatan cahaya. Yang kedua ialah rumus energi photon Planck. Rumus energi photon Planck ialah E sama dengan H kali F atau P sama dengan H kali F atau P sama dengan H per amplitudo. Dengan keterangan P sama dengan momentum dengan satuan Newton second, sedangkan F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, dengan apalagi H sama dengan tetapan Planck, Joule second, dengan amplitudo ialah panjang gelombang foton dengan satuan meter, C laju cahaya dengan satuan meter per sekon. E. Penurunan rumus efek Compton. Compton adalah pembuktian jika gelombang bisa memiliki perilaku seperti partikel. Efek ini memanfaatkan hukum kekekalan energi serta hukum kekekalan momentum. Sementara itu, yang perlu dilihat adalah perubahan panjang gelombang foton yang disebabkan oleh tumbukan dengan partikel lain. Misalnya, momentum awal foton yaitu Pi dan momentum akhir foton adalah Pf. Energi awal foton adalah Ei dan energi awal foton yaitu Ef. Hukum kekekalan energi yaitu Ei ditambah mec kuadrat sama dengan Ef plus akar dari Pe kuadrat kali C kuadrat ditambah Me kuadrat dikali C pangkat 4. Jadi Pi kali C ditambah Mec kuadrat sama dengan Pfc ditambah akar Pe kuadrat dikali C kuadrat ditambah Me kuadrat dikali C pangkat 4. Hukum kekekalan momentum yaitu Pi sama dengan Pf ditambah Pe. Jadi dia kalau seandainya dirangkaikan jadinya Pe kuadrat dikali C kuadrat sama dengan Pi kuadrat dikali C kuadrat ditambah Pf kuadrat C kuadrat min 2 kali P kurang 2 kali Pi dikali Pf C kuadrat dikali cos theta. Selanjutnya rombak persamaan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi rumusnya Pi dikali C dikurang Pf kali C ditambah Mec kuadrat sama dengan P akar dari Pe kuadrat dikali C kuadrat ditambah M kuadrat dikali C kuadrat. Kuadratkan setiap ruas kiri dan ruas kanan. Jadinya dia PIC dikurang PF C kuadrat ditambah ME kuadrat C4 ditambah 2 ME C pangkat 3 dibuka kurung PI dikurang PF sama dengan PE pangkat 2 C pangkat 2 ditambah E pangkat 2 C pangkat 2. Pi pangkat 2 C pangkat 2 dikurang 2 Pi dikali Pf dikali C ditambah P kuadrat Pf kuadrat dikali C kuadrat ditambah 2 MEC pangkat 3 buka kurung Pi dikurang Pf sama dengan Pe pangkat 2 dikali C pangkat 2. Samakan persamaan 1 dan persamaan kedua. Jadi ya
PI kuadrat C kuadrat ditambah PF kuadrat dikali C kuadrat dikurang 2 PI dikali PF cos theta sama dengan PI kuadrat C kuadrat ditambah PF kuadrat dikali C kuadrat dikurang 2 PI dikali PF C ditambah 2 ME C pangkat 3 buka kurung PI dikurang PF. Perlu diingat bahwa PI sama dengan H per amplitudo 1 I dan PF sama dengan H per amplitudo F, sehingga min 2H pangkat 2 dikali C pangkat 2 per amplitudo I dikali amplitudo F cos theta sama dengan min 2H kuadrat C kuadrat per amplitudo I dikali amplitudo F sama dengan ditambah 2ME C pangkat 3H dibuka kurung amplitudo I dikurang amplitudo F. Kalikan persamaan di atas dengan amplitudo I dikali amplitudo F. Jadi sama dengan 2H pangkat 2 dikurang 2H pangkat 2 cos theta sama dengan 2ME CH dibuka kurung amplitudo I dikurang amplitudo F. Jadi sama dengan amplitudo F sama dengan amplitudo I ditambah H sama dengan ME C buka kurung 1 kurang cos theta. Jadi amplitudo 1 ialah panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan. Amplitudo 2 ialah panjang gelombang sinar S sesudah tumbukan. M ialah massa diam elektron dengan ketetapannya 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Sedangkan H-nya ialah konstanta Planck dengan ketetapannya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule per sekon. Sedangkan C kecepatan cahaya dengan ketetapannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan E ialah sudut hamburan sinar X terhadap arah awal. Perlu diketahui bahwa H per M kali C juga dikenal sebagai panjang gelombang Compton. Contoh soal efek Compton. Yang pertama, sebuah foton memiliki panjang gelombang 0,4 Newton meter dan menabrak efek elektron yang berada dalam keadaan diam dan memantul kembali dengan sudut 1500 ke arah asal. Tentukan kecepatan serta panjang gelombang foton sesudah mengalami tumbukan. Jawab. Laju cahaya dalam vakum yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Rumus yang digunakan ialah amplitudo 2 dikurang amplitudo 1 buka kurung kurung sama dengan H buka kurung 1 dikurang cos theta 1 dikurang cos theta kurung dibagi M kali C. Amplitudo 2 sama dengan plus H dibuka kurung 1 dikurang cos theta per M kali C. Ialah kalau dimasukkan angkanya sama dengan amplitudo 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 meter ditambah 6,63 dikali 10 pangkat min 4 buka kurung di 1 kurang cos 150 derajat dibagi 9 kali 10 pangkat 31 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadinya hasilnya ialah amplitudo 2 sama dengan 4,05 dikali 10 pangkat 10 meter. Kalau diubah menjadi ke ampere sama dengan 4,05 ampere. Yang kedua, contoh soal yang kedua. Sebuah elektron memiliki massa sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 3 kg dan bergerak dengan panjang gelombang 9,88 Armstrong. Tentukan besar kelajuan elektron. Diketahui H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule per sekon. M sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Sedangkan amplitudonya ialah 9,88 Armstrong atau 9,88 kali 10 pangkat 10 meter. Jawabannya ialah yang pertama kita harus mengetahui besar kelajuan elektron yang diketahui besar panjang gelombang de Broglie bisa dinyatakan dan menggunakan persamaannya yaitu amplitudo sama dengan H per mf atau V sama dengan HM kali V. Jadi kita masukkan angkanya semuanya. V sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1
dikali 10 pangkat min 31 dikali 9,8 9,88 dikali 10 pangkat min 10. Jadi hasilnya ialah V sama dengan 7,3 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Sehingga kecepatan atau kelajuan dari elektron tersebut yaitu 7,3 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.